Kalian mau sedekah terang-terangan, mau sedekah sembunyi-sembunyi, secara hukum boleh. Tapi biasanya sedekah yang terang-terangan, yang minta diumumin, timbul khawatir rentan penyakit riya. Tapi secara hukum boleh. Dan penyakit riya itu ada di mana? Ada di hati. Maka manusia tidak bisa memeriksa hati orang. Jadi dikritisi nggak nih? Dikomen nggak? Nggak perlu dikomen kalau masalah hati, karena kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk kepentingan agama Allah, baik di malam hari atau di siang hari, baik secara sembunyi maupun terang-terangan, falahum ajruhum, mereka semua dapat pahala. Ya, mereka dapat pahala dari mana? Dari Allah. Jadi masjid kita ini kalau diumumin tuh dosa nggak? Dosa nggak? Telah diterima sedekah dari hamba Allah yang rumahnya belakang masjid 500.000. Telah diterima sedekah dari bos gorengan Bapak Hadi 1 juta rupiah. Boleh nggak begitu? Boleh nggak? Ini salah satu dalilnya. Secara fikih boleh. Kalian mau sedekah terang-terangan, mau sedekah sembunyi-sembunyi, secara hukum boleh. Tapi biasanya sedekah yang terang-terangan, yang minta diumumin, timbul khawatir rentan penyakit riya. Tapi secara hukum boleh. Dan penyakit riya itu ada di mana? Ada di hati. Maka manusia tidak bisa memeriksa hati orang. Jadi dikritisi nggak nih? Dikomen nggak? Nggak perlu dikomen kalau masalah hati, karena kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Ang Didi ini gimana Ustadz kok, tapi sedekahnya ditulis di situ, diumumin. Kita nggak boleh mengomentari masalah hati, karena masalah hati yang tahu dirinya dan Allah. Yang penting hukumnya nih, boleh nggak? Kalau hukumnya boleh, ya, maka mungkin kita berhusnudzon, ada maksud. Kenapa para alim ulama ya mengumumkan sedekahnya di speaker? Ingat, jangan mengoreksi atau mengkomentari hatinya seseorang, ya, karena kita tidak tahu. Kita nggak boleh mengomentari perkara yang tidak tahu, karena nanti akan timbul apa? Zon. Apa zon tuh? Prasangka. Akdzabul hadis zon, kata Nabi. Seburuk-buruk karangan, seburuk-buruk pembicaraan adalah prasangka. Bukan prasangka buruknya, prasangka buruk apalagi. Prasangkanya doang, kata Nabi, itu seburuk-buruk cerita. Maka kalau kita tidak mengetahui transparan apa yang sebenarnya terjadi, maka tidak boleh mengomentari. Karena apa? Nanti akan timbul penyakit hati dalam dirinya, diantaranya prasangka-prasangka yang gak jelas. Maka termasuk di masjid kita ini, kalau sedekah diumumin, khalayak umum tahu semua siapa yang sedekah. Ada yang sedekah 200, ada yang sedekah 100, ada yang sedekah hadir 50 juta, tahu semua. Nah, wah, masjid juga selamat mah gimana nih? Ngajarin ria.